Ketika kita sudah ingat yang disebut ridho Allah, apa sih yang disebut ridho? Ridho itu kan disenangi Allah. Ketika Allah senang, kita bahagia, Pak, begitu loh. Nah, itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman sehat dan semuanya sehat. Jadi sahabat info desa, pagi hari ini kembali lagi saya ngelamprang jernih wong tua belusukan ya, jalan-jalan di kebun, pengen lihat aktivitas warga saya. Dan bagi yang belum support, belum subscribe, tolong di subscribe ya. Tolong di subscribe, yang suka tolong di subscribe, yang nggak suka di unsubscribe saja lah. Jadi ini sekali lagi nih, topinya ini topi baru lur. Saya beli harganya 25.000. Kalau di sini ini harganya 25.000 ya. Nah, kalau di Jawa saya kurang paham, di tempat lain juga kurang paham. Oke teman-teman, sekarang kita ke Pak Untung ya. Kita coba lihat aktivitas Pak Untung pada pagi hari ini. Oke, tetap support, tetap dukung Info Desa Channel. Jangan di skip konco-konco. Jadi teman-teman ya, seperti kita lihat Pak Untung ada di depan sana. Orangnya lagi panen kangkung ya. Kita coba ke sana ya. Sekarang saya copot sendal dulu ya. Ya, nih sendal andalan lur. Biasanya saya pakai yang model apa itu, swallow yang biasa. Ini agak kecil-kecil ini talinya ini. Punyanya orang perempuan saya pakai. Oke, kita coba ke sana ya. Jadi sekalian sebelum kita ngobrol dengan Pak Untungnya, sekarang kita coba lihat ya, review kebunnya ya. Ini memang kebunnya Pak Untung ini apa? Sekarang banyak yang nganggur ya, karena orangnya sudah bilang faktor tenaga ya. Tenaga yang tidak mampu untuk menggarap semuanya teman-teman. Yaitu ada tanaman bayamnya, terus sekarang ini yang di depan ini ada kangkungnya. Nah, terus seperti biasa di sana ya ada calon bibit kemanginya, dan di sebelah sana ada tanaman kemanginya. Sekarang kita coba mendekat. Ini kebetulan ada yang cari rumput juga ini, Mas Jeffrey-nya ini. Halo Pak Desa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana bosku? Waduh. Jauhnya cari rumput di sini. Pade. Pade. Habis kah di Pembula? Habis rumput di Pembula Pak Desa. Adanya di Lambusa. Sementara Pak Untung saja ini diambil ini rumputnya. Wah, Pak Desa postil lagi nih. Sudah izin nggak tadi ini? Kalau mau di apa namanya diambil kontennya di anu Pak itu Pak. Kampung lain itu. Ini orang negara persemakmuran ini teman-teman ini. Nggak tahu nyasar sampai ke sini cari rumput di sini. Tapi hari itu ya lo wandep ya le. Iya. Nggak, ini sudah izin belum ini? Pak Untung itu lo juga punya sapi. Jangan sampai nanti di dalam hati ini gerendul Pak Untungnya. Coba soketku dari ti. Mau ngomong kan ndak enak. Iya. Mau itu dibikin gerendul ya sampai payah. Dari hari di sini kok. Oh gitu. Pada kampungnya ya, Pak De. Nggak kerja anu kah? Cari rumput saja ini Pak De. Cari rumput saja. Cari rumput saja.
Wah, satu lampu lagi tahu ini kalau begini. Iya Pak ya? Nah, suruh pelihara sapi banyak itu Pak Desa. Ada 20 ikat, kalau 5 juta kan sudah kelihatan gitu loh. Penting ora hilang le. Nah, Itu masalahnya Pak. Masalah kita bersama kalau kita hilang. yang hilang Pak ya. Pakai modal. Jadi ini orang desa sebelah ya teman-teman, Desa Pembulak Jaya, Desa Mekaranya Lambusa. Tapi ini orangnya juga ini perantauan ini. Dulu nggak tahu asalnya dari mana ini. Dari mana Mujabri? Makassar Pak ya. Makassar. Samain lo Makassar atau apa? Makassar. Orang timur-timur. Atau Makassar asli tadi. Ngono kah? Iya, Pak. Oh. Saya kira dari NTB atau NTT. Makassar asli itu. Oh, begitu. Sedikit kayak NTB memang. Lama kena panas Pak ya. Jadi ternyata orang dari Makassar ini lur ini. Saya mau konten kan, mau nanya-nanya tapi kok cari rumput. Iya benar. Coba kalau tanam sayur saya tanya-tanya. Ah. Cocok ini Pak ini. Kalau saya sudah biasa diambil kontennya Om, jadi Oh, mantap ya. Saya sering ganggu Pak Untung terus kok. Nah, ini juga mau ganggu tapi biar mencabut dulu. sambil cabut saja Pak. Sama enggak panen kemangi? Wah, sudah habis baru kemarin selesai. Itu kemarin. Ya lumayan itu Pak ya. Sudah selesai, tinggal sudah tak pupuk kembali, itu tunggak-tunggaknya tak pupuk kembali. Nih. Oh, berarti kapan panennya, Le? Ya, masih lama kayaknya Pak, karena baru kemarin selesai. Terus harga kangkung berapa ini sekarang? Harga kangkung, harga borong 2.000 Pak. Oh, 2.000. di rumah ya? Harga borong ya, mau di rumah mau di pasar namanya harga borong 2.000. Sampai juga jualnya 2.000 sekarang? Ah, iya. 2.000. Jadi memang harga ini beda-beda ya. Ada yang kono-kono gini jadi 10.000 telu no pasar. Kalau di pasar ya Pak. Oh ngono. Gini. Ini kalau harga borong dengan harga pengecer itu beda Pak. Oh iya iya. Misalnya kalau dari borong dari petani itu ya 2.000 lah. Tuh. Sampai 35.000, 2.000 sampai 2.500 kira-kira seperti itu. Nah, itu harga rata-ratanya Pak. Tetapi ketika sudah masuk di apa namanya pengecer, kalau sudah masuk di pengecer itu bisa 10.000, bisa juga 3.000 Pak itu. Jadi begitu. Jadi ini lur, ini katanya ini Pak Untung ini ambilnya sendiri terus ini. Iya. Jadi biasanya ada anaknya enggak ada ini. Ora panen ini Pul. Enggak panen Pak. Enggak kena tiba ikan rusak kan. 2.000 ya teman-teman, 2.000. Kalau di pasar memang katanya Pak Untung ya ada yang 10.003. Itu harga ecer Pak. Harga ecer tuh ya? Harga ecer. Kalau harga borong meskipun di pasar ya tetap 2.000. Sama. Oh. 2.250 sampai 35.000 begitu. Jadi alhamdulillah Pak Untung juga panen terus ini. Sudah berapa hari zaman panen ini? Iya, sudah 1 mingguan kayaknya. Kemarin saya lihat juga bawa rengkek kok. Iya, sudah 1 mingguan kayaknya Pak. Untuk bawaannya berapa ikat sekarang sampean? Kangkung. Masih sama dulu. Kalau kangkung ya paling bisa ya 150, 150 ya? 120 Pak. Kemampuan tinggal kita mengambilnya saja Pak. Iya 100 saja sudah 200.000 lur. Sama bayam juga kan di sana. Bayam berapa harganya nih? Kalau bayam 2,5 Pak. Bayam 2,5. Bayam 2,5. Aja harga burungnya. Dan tidak jauh juga, tidak jauh dari kangkung Pak. Kalau kangkung kangkung misalnya harga ecernya itu 310, 3.000, tidak jauh dengan bayam, tidak jauh dengan kangkung, tidak terlalu jauh. Bisa juga mungkin ada yang menjual kalau ecer kepada langsung konsumen, bisa juga sampai bisa 4.000 gitu. Oh gitu ya. Ini saya lihat ini lahannya banyak yang kosong ini. Kosong. Le. Gimana Pak, kacau Pak? Kacau apa nih? Nama awake juga sudah tua, ya sore rumput terus sih Pak. Sapi 7 ekor lho sapa sing wae mangan Pak. Enggak dipakani rumput ya nek sore ke bandara sana cari rumput. Iya. Tapi itu enggak dipanen yang rumput sana itu. Iya, ya sudah selesai Pak, sudah selesai dipanen itu di sana.
habis sudah. Tinggal nunggu tumbuhannya kembali. Ada yang komen juga itu, Pak Untung lahannya luas Pak Desa, tapi kok banyak ndak digarap. Saya bilang yo capek orangnya ndak mampu. Udah tua Pak, saya ndak mau. Sudah tua. Oh, dulu 3/4 ini semua tak garap kok Pak. Ya itu faktor tadi umur Pak. Sudah apa ya, kurang tenaga kita, ndak kayak dulu. Kalau dulu ngonten saya sewot Pak, tenan kok. Saya satu hari lo paling enggak 1000 ikat Pak dulu, 1800 900 setiap hari, bahkan sampai lebih 1000 ikat itu dulu. Waktu masih mudanya. Tahun 2018 itu masih kok Pak, masih. Nggak berhenti di situ kan ada premannya mentok. Tapi sampeannya belum tua loh. Belum tua sudah 60, ngomong apa toh Pak, tenaga itu apalagi habis dioperasi itu bisa ditanyalah kepada teman-teman yang habis dioperasi gimana. Biasa nawis berarti operasi kan tambah kuat tuh, berarti proses. Pak, anu Pak, aku jenenge 50% hilang Pak tenaga Pak. Betul. Oh, ngono ya. Luar biasa orang habis dioperasi. Pengaruhnya bius itu luar biasa di badan Pak. Sangat luar biasa. Jadi habis operasi makanya kendor Mi. Kendor sekali Pak. Wih, saya dulu enggak. Ya saya bukan pamer Pak, kalau satu hari itu paling dulu kalau uang 500, 400, 300 bisa dapat. Tapi sampean sekarang sehat tuh? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Kan niki lagi banyak musim-musim ini orang-orang pada kering. Masih hati-hatinya orang habis dioperasi itu Pak, ya sudahlah. Enggak, maksudnya ya sehat, awak adem panas ngono kuwi lho. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Soalnya ini kan pada musimnya ini. Ini kerjanya ya begini nih, mau panas terus ini, keringatan terus. Paling ya aman, manas terus ini. Orangnya masih sehat loh orangnya. Pokoknya sesuai dengan namanya ini. Tidak pernah rugi orangnya ini. Untung terus pokoknya. Ben kangkung harga 1000 ya panggah untung. Panggah untung terus. Panggah untung. Jadi memang luar biasa ya sahabat Info Desa. Kalau di Pak Sugeng itu di orang-orang itu nyabut, panen, tapi nanti yang bawa orang lain. Tapi kalau Pak Untung ini nyabut sendiri. Habis ini nanti selesai jam 10 sampai jam 11 lah ya. Dibawa ke pasar. Nah, habis dari pasar pulang nanti cari rumput lagi, nggak ngono? Iya. Hari-hari Pak begitu itu Pak. Nah, enggak lepas dari itu. Terus sampean istirahatnya berapa jam? Kalau siang itu? Kalau siang ya sholat duhur aja Pak. Sholat duhur makan berangkat lagi cari potong rumput. Oh ngono. Iya. Kalau siang ya habis dari sini kan dari pasar mungkin ya kadang-kadang itu enggak berduhur di masjid sendiri Pak. Kadang-kadang itu di mana kita waktunya mentok kita sholat ya sudah mentok di situ berhenti begitu. Nanti pulang misalnya jam 12:30 atau jam 12 sampai di rumah habis sholat. Jadi tidak ada perainya lor. Sholat duhur langsung berangkat lagi potong rumput. Tenaganya sekarang 50% tapi saya kayak ngono. Lah bagaimana kalau dulunya ini? Ini dulu ya iya Pak, saya ngaku ngomong begitu. Ini kerjanya cuma rawat tani Pak. Makanya enggak pernah berhenti memang. Aku kadang ngatur ini ki untuk anu golek untung gue bosen masih aku ki. Saya enggak Pak, enggak. Terus terang kalau saya enggak ada yang begituan sih, enggak ada. Artinya cuma begini, yang namanya memberikan inspirasi kepada teman-teman terus pada saudara-saudara kita yang dimanapun berada itu kan supaya harus tepat gitu loh Pak. Artinya harus tepat. Misalnya nanti ketika diterapkan di tempat lain atau di tempatnya yang bertanya kan bisa maksimal gitu loh Pak. Tahu persis gitu. Saya kalau masalah yang begini-beginian ini nggak bisa tak bawa mati kok Pak, nggak bisa. Jadi ya saya masuk lagi kepada ilmu yang bermanfaat tadi itu, amal jariah kita kan itu. Misalnya kalau apa ya namanya ya tadi ilmu yang bermanfaat itulah amal jariah kita yang ketiga kan begitu. Nah itu yang paling tidak kita harus dapatkan kan begitu. Kan bukan sekedar ini saja, kalau yang begini-begini ya Pak fasilitas hidup Pak. Jadi kita di sini ini sekalian dapat pelajaran lur ini. Pelajaran mati. Iya. Bukan cuma tentang sayuran tapi tentang pelajaran hidup dan bekal untuk mati. Iya, seperti itu. Kan sudah dijelaskan di dalam dalam agama kan ya, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, kemudian kalau punya harta benda ya harta bendanya yang
bikin jalan atau apa kan seperti itu dah Pak. Iya iya. Nah, tapi ini saya tidak punya itu semuanya. Yang saya punya cuma ilmu apa yang harus saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu yang saya sampaikan. Ketika dipakai berhasil, ayo pahala juga. Iya, kan begitu Pak. Terus sampean kok nyebrang-nyebrang ini ke apa maksudnya? Apa yang orang di sini masih banyak? Nah, maju Pak, yang di bawah itu lebih rendah. Jadi beliau ini tanamnya memang ndak langsung satu kali luas ya teman-teman. Biar kangkung, biar apa, sedikit-sedikit tapi terus ada terus. Paling berhenti jarang lah. Paling sebentar kalau berhentinya ada lagi. Sudah sendirian toh Pak, artinya kita mencabut nanti sampai jam 10, setengah 11 sudah berangkat sendirian harus sampai ke pasar nanti. Karena kita sebagai apa ya, penjual memborong, jual borong itu kan memikirkan juga yang namanya memborong Pak. Artinya memikirkan yang membeli, artinya langganan kita atau gitu. Kalau jamnya dia waktunya menjual kita ndak antar kan bagaimana kan begitu. Jadi tetap memikirkan itu gitu. Jadi kalau maunya ego terus nggak pernah memikirkan itu ya kita ya kesulitan juga Pak. Saya dulu masih berlangganan 5 orang 6 orang ya tetap begitu Pak, harus tepat waktu. Makanya saya berjanji jam sekian ya saya harus, walaupun 50 ikat saya harus datang itu. Hati komitmen dengan itu semua. Saya dulu di sentral kota atau di Mandunga begitu. Jadi kalau saya berangkat ke Baruga mungkin jam 10, jam 11, nanti jam 1, jam setengah 2 baru sampai ke Mandunga seperti itu. Jadi harus tepat saja gitu. Tapi sekarang sampean cuma di Baruga saja. Cuma di Baruga Pak. Saya enggak saya lepas semua langganan buku. Kalau dulu sampai di bungku toko juga Pak langganan. Molah. Ya pakai motor tua itu. Tewat bawa 100 ke sana. Itu. Bawa 150. Gitu. Jadi kalau sekarang ya sudah kita mau maklumi Pak, sudah umur Pak. Kita harus sadar dengan itulah. Jadi sekali lagi ya, sahabat Info Desa, banyak pelajaran kita dapat di sini. Bukan cuma tentang sayur, tapi ya tentang arti hidup yang sesungguhnya. Sebenarnya hidup itu untuk apa? Kan ngono. Iya. Gitu, kalau orang sadar bahwa hidup itu cuma untuk mati ya pasti disyukuri kabel ya. Iya. Tapi sampean ya kualan syukur satu kali panen yo 150 ikat sudah 300.000 kok. Ngalah-ngalahi aku ngalah-ngalahi pegawai negeri. Nah setiap hari ngono lah yo. Oh dulu saya masih kuat Pak, pernah saya ya bukan pamer. Pernah satu hari itu sampai pernah paling enggak 1.800.000, 700 tuh hari Pak saya dulu. Tapi sekarang kan ya sekitar ndak mati kalau uang 100 ya. Iya 100 ada. Ndak mati ya. Mati ya, 100. Sementara tinggal berdua sama istrinya. Jadi beliau ini ya cuman di menekuni tani ini lor. Tani alhamdulillah bisa apa? Memenuhi kebutuhan. Bahkan ya ora pernah ngeluh-ngeluh tak wasi. Santai. Kunci hidup sepenting bahagia. Ya. Bagaimana Le? Menurut sampean kunci hidup agar selalu kita bahagia itu? Ya kita intinya kan bagaimana Pak selalu rukun dengan kita punya keluarga itu ya yang utama sebenarnya seperti itu. Ya kalau namanya permasalahan itu di muka bumi itu namanya hidup ini masalah Pak. Tidak ada yang tidak melepas yang namanya dari masalah itu ada saja. Cuma kan kita harus mungkin barangkali apa ya kita cari solusinya dan sebagainya. Itu. Ngono dok. Intinya kembali yang namanya bahagia itu kan kita harus tergantung pikirannya kita. Iya, di samping itu harus mengacu kepada apa namanya Pak, yang disebut ridho Allah itu. Oh iya. Kita namanya kalau bahagia itu ukurnya adalah materi, saya berpikir kita sebagai muslim kurang tepat Pak. Jadi kalau kita sebagai muslim yang dipelajari untuk beriman, ya seperti itu harus. Tapi memang enggak kok, bahagia itu bukan karena materi. Iya. Buktinya ada orang terkaya di Jerman itu ya bunuh diri. Padahal hartanya banyak. Lah iya, kan begitu Kak. Kok sampai bunuh diri berarti kan bahagia. Iya. Iya, memang bahagia itu bukan materi. Iya, ukurannya. Kalau bahagia diukur dari kesehatan juga bukan. Iya, bukan. Enek dokter nondiku ya bunuh diri. Kan Padahal dokter ahli kesehatan. Jadi bahagia itu intinya ya
itu saja Pak, tadi mencari ridho Allah itu. Nah, Apapun yang terjadi dimanapun berada atau berbuat apapun, selalu setiap masalah iya. disandarkan pada Allah gitu ya. Ketika kita sudah ingat yang disebut ridho Allah, apa sih yang disebut ridho? Ridho itu kan disenangi Allah. Ketika Allah senang, kita bahagia Pak, begitu loh. Nah itu seperti itu. Jadi sahabat Ilmu Desa ya, sekaligus kita dengarkan ceramah agama ini di panasnya matahari ini loh. Ini sekarang ini jam kurang lebih jam piro jam 9 ya. Panas sekali teman-teman. Untung saya beli capil baru ini. Nah, terus herane juga lho ya, nanamnya iki lho sampean iki sing tak herani. Kok sampean blentong-blentong iki lho piye maksude? Piye ta Pak Wong? Awak sendirian ta? Nah, maksudnya kok ora satu baris gini, terus kono yang bro. Kene dicir, no kono tengah ora nek, kono blentong nek. Ini Pak, ini kunci sedikit barangkali. Iya. Misalnya saya di situ nanam kangkung 3 bedeng. Kan memang iya tempatnya memang bersih. Tetapi ketika kita kumpulkan di situ kita tanami kembali itu rentan penyakit gitu loh, Pak. Oh. Nah, artinya untuk menghindari kerentanan penyakit itu tadi, ya seperti ini. Dipisah-pisah sana. Dipindahkan. Begitu. Ilmu lor, dapat ilmu lagi. Seperti itu. Karena yang namanya virus itu Pak, ketika tanah itu sudah diolah terus menerus tanpa ada berhentinya, itu virus itu di situ luar biasa Pak begitu. Jadi ketika sudah bersih dari virus, artinya sudah ini bisa ditanami kembali gitu. Nah, makanya itu pindah-pindah seperti itu. Apalagi seperti kemangi, coba kita bisa praktekkan saja. Kalau kemangi ditanam sampai 3 kali 4 kali tidak akan berhasil itu Pak. Saya yakin itu. Saya yakin. Karena pasti penyakitnya luar biasa, hitam-hitam, kangkung, iya. dan lain sebagainya. Walaupun kangkung juga seperti itu. Jadi ini lor ya, sedikit ilmu. Kenapa Pak Untung itu tanamnya dia enggak 1 kali full sekarang ya. Ini kangkung kan, kangkung. Kenapa enggak di situ langsung 1 kali baris kangkung, bayam, enggak. Kenapa dipisah lagi yang ada di sana? Tuh, di tengah sana bayamnya. Terus ada di ujung sana juga kangkung. Nah, ternyata orangnya juga punya versi tersendiri bahwa sedikit mengurangi resiko hama untuk masuk. Ya Le ya. Ini kalau yang ini kena, contoh yang di sebelah sana sekarang rusak Le ya. Rusak. Yang di ujung sana. Itu kan begini ceritanya Pak, yang rusak itu. Ibu itu kan jadi full, itu kan habis kamu orang tanami kangkung, jangan ditanami kembali. Itu nanti penyakitnya yang kamu pikirkan ya tidak mau. Nah, itu terjadi Pak. Makanya kalau rusak di sana karena jauh ya artinya enggak sampai ke sini Pak. Enggak sampai ke sini. Nah, itu. Itu sudah kelihatan Pak, sudah pasti itu. Ini sebenarnya enggak ada dalam pelajaran ini ilmunya lur. Ada Pak, tapi fakta yang ada di lapangan memang begitu Pak. Ya terbukti ya di sana rusak, tapi di sini tidak. Gitu. Nah, hamanya dia mau jalan ke sini terlalu jauh gitu ya. Jauh begitu. Jadi sahabat Ilmu Desa ya, itu tadi obrolan saya dengan Pak Untung. Nah, kalau begini saya tahu kabarnya orangnya lagi sehat sekarang lur. Sementara sehat dan panen terus. Mudah-mudahan kita doakan beliau banyak rezekinya ya, selalu diberi kesehatan dan umur panjang. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.